Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast Ikro, Ilmiah Quality Research Akademik. Kali ini kita akan berkolaborasi nih dengan GMFB ya. GMFB itu adalah gugus mutu fakultas teman-teman. Nah kali ini GMFB akan berkolaborasi dengan HMPS Ekonomi Syariah. Membaca realitas, merumuskan solusi. Nah, kali ini podcast kita akan membawakan tema integrasi speaking skill dalam kurikulum perguruan tinggi. Kebutuhan atau pilihan. Nah, saya yakin teman-teman semua bertanya-tanya nih tentang public speaking nih. Kira-kira public speaking itu sebuah kebutuhan atau pilihan untuk mahasiswa, apalagi mahasiswa FEB ini. Nah, kali ini saya tidak sendiri teman-teman. Di sebelah kiri saya ada teman mahasiswa saya namanya Muhammad Ryan Abror, biasanya dipanggil Mas Abror. Bisa dada Mas. Dan sebelah kanan saya ada Ibu dosen Fatimah Tuzaro, beliau juga dosen aktif di FEBI ya. Biasanya dipanggilnya Ibu Zaro. Bisa dada ke kamera Bu? Dan di sebelah Ibu Zaro juga ada Ibu Hikmatul Hasanah, beliau biasanya dipanggil Ibu Hikmah. Beliau juga dosen aktif di FEBI. Bisa dada Ibu? Oke, tema kita kali ini karena tema kita adalah tentang integrasi public speaking ya. Saya yakin teman-teman yang nonton ini akan cocok sekali buat teman-teman bingung nih. Kira-kira caranya public speaking itu gimana? Terus apakah public speaking ini seorang mahasiswa itu wajib untuk bisa melakukan public speaking gitu? Saya ada beberapa pertanyaan buat mahasiswa dan beberapa pertanyaan untuk dosen juga. Saya mungkin langsung tanya nih ke mahasiswa dulu ya. Kira-kira kenapa ya kok masih banyak mahasiswa itu takut untuk berbicara di depan publik, itu di mana Mas Abror? Menurut tanggapan Mas Abror sendiri. Mungkin sebelum saya mulai menjawab, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, saya di sini adalah mahasiswa semester 4 UIN Hasdimberg, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya di jurusan Ekonomi Syariah. Nah, keterlibatan saya di organisasi karena di sini ada kolaborasi, saya terlibat di HMS Eksiar di bidang keilmuan, khususnya saya menjabat di bagian sekretaris keilmuan. Sebenarnya gini, saya sering menemukan ketika kami berdiskusi kepada teman-teman, ketakutan public speaking di depan umum itu adalah hal yang nyata. Kami temui langsung. Bahkan ketika kami melihat kepada teman-teman, itu dirasa merupakan tantangan bagi kami public speaking. Setidaknya ada dua alasan kenapa teman-teman itu bisa takut untuk berpublic speaking. Yang pertama, ketika teman-teman ingin berpublic speaking, mereka takut dikatakan salah, takut untuk dikatakan sama nggak bisa dan lain-lain. Ketika ketakutan itu muncul, maka rasa untuk berbicara itu turun, sehingga teman-teman mulai ragu untuk melakukan sesuatu. Alasan keduanya adalah teman-teman di sekolah, apalagi di masa-masa sekolah, itu kurang mendapat kesempatan untuk melakukan presentasi atau berbicara di depan public speaking. Sedangkan ketika di kampus, tantangan atau tuntutan berpublic speaking, khususnya ketika berpresentasi di depan kelas, itu meningkat drastis. Alhasil, teman-teman itu merasa tiba-tiba yang biasanya gak pernah presentasi, yang biasanya gak pernah soal di mahasiswa, tiba-tiba dikasih tugas presentasi. Dan itu membuat teman-teman merasa merasa takut untuk melakukan public speaking. Ini. Ya, aku setuju sih. Cuma kan terkadang ya kita sebagai mahasiswa tuh ada gitu teman kita yang presentasi tapi baca teks gitu. Gak kayak presentasi kayak biasanya gitu. Nah itu apakah emang salah satu faktor? Kalau mungkin semester awal maklum lah kan. Tapi kan kalau yang menjadi permasalahan adalah udah semester tua nih, semester 4, semester 6, 8 mau skripsi gitu kan masih takut gitu teman-teman. Apakah gara-gara faktor karena emang sudah belum terbiasa karena public speaking itu menjadi faktor juga teman-teman tuh jadi takut untuk public speaking? Iya. Mas Raffi benar tadi, itu sering ditemukan khususnya ketika kita melihat di mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa, bahkan bukan cuma mahasiswa semester awal, semester akhir pun ketika presentasi dia menggunakan teks. Kenapa itu bisa terjadi? Alasannya sama. Pertama, karena dia takut untuk salah. Mahasiswa itu seakan-akan dituntut harus selalu benar. Karena dituntut selalu benar, maka dia terpaksa untuk mencari posisi aman, nyari zona nyaman. Dengan membaca teks itu merupakan zona nyamannya.
Karena kalau mahasiswa sudah percaya diri untuk gak apa-apa saya salah dulu, gak apa-apa saya mencoba sebagai proses, maka itu akan bisa meningkatkan rasa percaya dirinya. Tapi ketika di awal-awal mahasiswa sudah, kalau salah gimana, itu membuat mahasiswa takut untuk mencoba, takut untuk salah. Ketakutan mahasiswa melakukan kesalahan merupakan awal mereka tidak pede dalam public speaking. Mungkin dari situ. Nah, setelah mahasiswa sudah mulai mencoba untuk tidak takut, yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah materi. Sepintar-pintar apapun teman-teman berpublic speaking, kalau ngeblank nggak persiapan sebelumnya, nggak bisa ngomong. Nah, maka dua kolaborasi ini merupakan alasan kenapa mahasiswa itu bisa berpublic speaking. Terkadang kalau mahasiswa tersebut nggak dikasih kesempatan untuk salah, kan biasanya teman-teman tahunya kesempatan untuk berbicara. Ini beda. Menurut saya tuh harus ada kesempatan untuk salah. Nah, kesempatan untuk salah itu di mana? Di kelas, di fakultas, di ruang-ruang diskusi seperti ini. Ketika mahasiswa sudah kasih kesempatan untuk salah, maka ketika salah kemudian itu tidak takut lagi. Nah, ketika sudah sering melakukan kesalahan, maka kebenaran yang akan muncul. Kalau dari kacamata akademik nih, bagaimana melihat kemampuan komunikasi mahasiswa kita saat ini? Kalau dari Ibu sebagai dosen. Iya. Di sini kita harus juga membedakan ya, Raffi dan Abron juga. Mungkin kalau public speaking itu yang kita tahu selama ini adalah biasanya untuk MC gitu ya, untuk jadi narasumber atau jadi pemateri, sehingga mereka merasa bahwasannya kalau public speaking itu hanya untuk mereka yang mau jadi MC atau yang mau ngomong di depan umum gitu ya. Padahal kalau dari sisi saat ini gitu ya, zaman sekarang ini itu berbeda dari yang sebelumnya kita hanya dituntut untuk mendengar gitu ya, tapi saat ini kita dituntut untuk ngomong gitu ya, untuk bicara juga gitu. Sehingga kalau kita lihat dari kemampuan mahasiswa sekarang, itu tadi benar apa yang sudah disampaikan sama Abrol. Kebetulan Abrol juga salah satu mahasiswa saya juga, si Raffi juga mahasiswa saya melihat bahwasannya yang pertama karena memang ternyata yang punya kemampuan untuk speaking skill itu hanya beberapa saja dari mahasiswa, sehingga kita harus membedakan bahwasannya ternyata public speaking itu bukan untuk yang mereka yang mau tampil di depan umum juga, tapi nantinya itu juga menjadi soft skill yang dibutuhkan bagi mereka untuk kerja juga. Jadi kalau misalnya ya kita lihat secara sederhana saja, misalnya kita punya tampilan PPT yang bagus gitu ya, punya pemikiran yang bagus gitu ya. Kita sebagai dosen di sini itu ketika presentasi itu yang dilihat bukan hanya PPT-nya saja gitu ya, bukan hanya apa yang sudah mereka tulis, tapi bagaimana mereka mendeliver gitu ya, menyampaikan kepada audiens atau teman-temannya itu senyampang mereka bisa tertarik gitu ya untuk melihat atau mendengarkan presentasinya. Kalau kita lihat dari apakah kemudian kemampuan itu bisa dimiliki oleh mahasiswa, nah itu ya harus belajarnya mulai dari presentasi itu ya. Kalau kita lihat integrasinya dari kurikulum itu sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar gitu ya, bahwasannya soft skill salah satunya adalah speaking skill itu dengan presentasi. Dari Ibu Hikmah, kira-kira pandangan dari Ibu gimana Bu? Mahasiswa yang nggak bisa presentasi itu masih belum pede public speaking gitu. Iya. Memang gini ya, jadi mahasiswa itu rata-rata memang di situ kendalanya. Jadi kendalanya rata-rata memang kalau untuk mengungkapkan, untuk menyampaikan itu pasti terkendala di situ. Dan itu ada beberapa faktor misalkan. Jadi yang pertama tidak percaya diri ya. Jadi karena kalau salah saya malu, kan saya salah dibully, nanti argumen saya ditentang. Nah itu kan sudah hal biasa. Nah itu jadi memang ada tipe-tipe mahasiswa itu ada dua tipe menurut saya. Yang pertama memang dari pembawaan ya, pembawaan public speaking-nya bagus. Itu biasanya memang sudah ini ya dari sejak mungkin karena nama pembawaan ya, mungkin ya dari keturunan orang tuanya apa atau gimana gitu ya. Itu sudah bagus, tapi tinggal mengarahkan. Ada yang memang dia itu sebenarnya bisa, tapi itu tadi kemampuan untuk menyampaikan
PD-nya itu ya, kepercayaan diri itu kurang, sehingga di situ akhirnya ya soft skill dari speaking skillnya itu tidak muncul. Nah, jadi ini tadi kan itu kebutuhan atau pilihan gitu ya. Kalau di mahasiswa itu harus disadari itu kebutuhan bukan pilihan. Dan di situ memang kebutuhan public speaking itu tidak hanya untuk dalam proses pembelajaran ya, tetapi itu akan dibawa terus. Baik itu tidak usah itu kan untuk anak yang untuk yang punya ini untuk dakwah misalkan, ya oke. Kemudian untuk yang nanti akan misalkan cita-citanya ingin menjadi misalkan pembicara lah, atau mungkin jadi motivator, itu butuh public speaking. Kalau yang biasa-biasa enggak, ya bukan seperti itu, semuanya butuh. Ya, jadi buat teman-teman ya, public speaking itu bukan pilihan, tapi emang sebuah kebutuhan nantinya, baik itu dari kuliah, apalagi nanti di jenjang karir. Jadi emang soft skill public speaking ini, wah emang harus dibutuhin banget buat teman-teman. Nah, tapi dari dosen gitu ya, apakah harus, karena kalau katanya Mas Abror, butuh sebuah faktor urgensi. Jadi ketika mahasiswa itu tidak diperbolehkan untuk membuka HP, tidak membolehkan untuk membaca teks, mahasiswa itu kadang, waduh, ini presentasi harus gak boleh pakai teks nih, berarti harus mempelajari semalaman gitu. Kira-kira untuk menerapkan hal itu dosen bisa gak sih Bu? Kayak, ayo besok presentasi gak boleh pakai HP, gak boleh pakai teks, pure berdiri presentasi gitu. Berarti dari dosen tuh bisa gak sih menerapkan seperti itu? Harus ada ini maksudnya ya, aturan gitu ya, paksa atau dijadikan sebagai pakem gitu ya di setiap kelas untuk menerapkan bahwasannya aturannya ketika presentasi itu tolong yang pertama tidak bawa HP seperti itu. Mungkin nanti bisa kita komunikasikan, kan kita setiap semester itu ada nih ya pertemuan dosen ya Ibu ya, mungkin nanti bisa dikomunikasikan apakah kemudian untuk presentasi itu harus ada aturan tersendiri agar speaking skill atau public speakingnya mereka itu bisa keluar gitu ya, tanpa harus membaca ketika presentasi gitu. Untuk HP memang saya belum mewajibkan, tapi kalau itu harusnya kesadaran diri ya bagi mahasiswa untuk menaruh HP-nya ketika presentasi agar tidak ketergantungan dengan HP-nya. Itu kalau menurut saya ya. Oke. Berarti emang sebenarnya bisa aja diterapkan ya Bu? Iya, bisa. Cuma kan kalaupun memang berhasil diterapkan nih, yang menjadi permasalahan utamanya kan balik lagi ke PD-nya Bu. Nah, dari sudut pandang mahasiswa dulu nih, dari Mas Abror, untuk mengatasi bagaimana mahasiswa itu bisa PD itu gimana Mas Abror? Mas Rafi, berbicara tentang PD, keterampilan public speaking itu bukan keterampilan yang bisa kita pelajari dalam satu malam. Ya. Butuh proses panjang untuk kita bisa berpublic speaking atau setidaknya bisa berbicara dengan lancar. Sejujurnya, saya ini tipikal orang, atau dalam historinya saya, itu bukan orang yang punya bakat untuk public speaking. Kalau Bu Hikmah tadi ngomong ada orang yang awalnya punya bakat public speaking, ada yang tidak. Saya itu tidak. Karena di awal saya tuh, di lingkungan saya tuh, kan waktu semasa sekolah, saya tuh lebih suka menyendiri, introvert, baca buku menjamu. Tapi ketika di perkuliahan, saya rasa bahwasanya berpublic speaking itu merupakan suatu kebutuhan. Itu katanya Bu Hikmah. Sepintar apapun kita, kalau kita gak bisa menyampaikan informasi, maka informasi itu gak akan bisa tersampaikan. Jadi kita gak berguna. Makanya dengan itu, gimana cara meningkatkan percaya diri? Pertama, kalau menurut saya dari Mas Rafi, kita harus tahu dulu apa yang kita ucapkan. Misalnya kita membahas tentang apa itu ekonomi, maka kita tahu dulu. Kita belajar ekonomi itu apa, definisinya apa, pengertian apa, contohnya apa. Nah, sudah ada nih di otak nih tentang apa sih ekonomi lain. Terus yang kedua adalah kita nyiapkan bagaimana struktur kita berbicara. Mungkin teman-teman yang sudah sering public speaking nggak usah dibahas struktur dulu, langsung ngomong aja lancar. Tapi bagi teman-teman yang baru belajar itu adanya struktur itu penting. Nah, kalau berbicara tentang struktur, Mas Rafi, setidaknya di kelas kami pernah melakukan sejenis kampanye dasar bagi teman-teman untuk belajar public speaking. Setidaknya strukturnya itu A3, A2, CA. AA itu argumen, alasan, contoh baru argumen. Contohnya gini,
izin Mas Rofi. Nah, kalau kita berbicara tentang air, gimana cara kita menyampaikan bahwasannya air Winhas ini, air mineral Winhas ini adalah air yang menyegarkan. Pertama kita sebutkan argumen kita. Air mineral Winhas adalah air yang menyegarkan, argumen. Dan itu alasan. Karena ketika saya meminumnya, saya tuh merasa segar. Rasanya. Terus kita kasih contoh. Nah, contohnya adalah teman saya ketika habis olahraga di lapangan Win, kemudian setelah minum air ini menjadi menyenangkan, menjadi segar. Karena itu, argumen yang terakhir, air mineral Winhas adalah air mineral yang menyegarkan. Nah, struktur ini perlu dilatih bagi teman-teman yang baru belajar public speaking. Ketika mereka sudah punya kemampuan dan keterampilan yang nyata, maka tingkat kepediannya akan naik. Karena menurut saya pribadi, Mas, kepedian seseorang itu berbanding lurus dengan pengalaman dan kemampuannya. Semakin dia sering public speaking, semakin dia sering sana, dan semakin dia tahu apa yang dia public speaking, maka kepediannya akan semakin meningkat. Ini. Coba kalau dari kata Mas Abror kan salah satu faktor salah satu yang tips untuk PD itu kan adalah melatih. Kalau dari sudut pandang dosen nih kira-kira, ya Ibu Hikmah, apa yang perlu dilatih Bu untuk bisa mahasiswa itu melakukan public speaking? Pertama bedanya dulu deh Bu, apa yang harus dilakukan? Iya, jadi memang PD itu masing-masing mahasiswa ya, masing-masing individu itu memang berbeda-beda. Jadi kalau saya ini juga hampir sama dengan disampaikan oleh Afdor itu tipe seperti apa. Tapi ada orang yang tipenya itu memang sudah enak atau mau ketemu siapa wes langsung hai halo enak gitu. Itu orang seperti itu mudah untuk diarahkan ke public speaking karena sudah punya itu bakat. Jadi ada bakatnya di situ. Itu sudah bakat, itu termasuk bakat. Dia bisa begini, bisa ketemu siapa aja bisa langsung connect lah dengan bahasanya dia. Itu bisa diarahkan ke public speaking yang lebih baik. Kalau bagi yang model introvert ya, kemudian harus ditekan, memang harus dipaksa. Ya, jadi kebaikan itu apapun ya, tidak hanya public speaking, itu memang kebaikan itu dipaksa boleh, harus dipaksa. Ya, memaksa kebaikan itu awalnya ya, awaluhu memaksa kan gitu ya. Nanti selanjutnya akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa nanti akan dapat hasil yang luar biasa gitu. Jadi itu memang harus ditekan dulu. Kalau misalkan mahasiswa yang memang tidak pede ya di kelas, itu diem padahal punya pemikiran sebenarnya. Aduh, mau ngomong salah, mau ngomong kok malu, sudah ndredeg duluan, sudah panas dingin, ya akhirnya enggak keluar kan gitu. Nah, makanya itu harus ada motivasi dari dalam diri mahasiswa sendiri. Aku harus ngomong apapun itu, dan itu tidak boleh takut salah nyampaikan. Nanti kalau sudah nyeplos bisa ngomong, itu pasti nanti akan lega. Nanti diulangi lagi, itu memaksa ya, boleh itu. Nanti akan menjadi terbiasa. Dan nanti nggak apa-apa, tidak terstruktur itu nggak masalah. Nanti kalau sudah terbiasa terus dilakukan terus-menerus dengan motivasi diri sendiri, nanti akan bisa belajar terstruktur dengan apa? Ya tadi memahami topik yang dibahas dulu. Kemudian juga belajar untuk mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif itu ya mendengarkan sambil otak kita dikelola. Oh gini. Oh iya. Bukan mendengarkan diem dari kiri keluar kanan, ya itu kan pasif ya. Akhirnya kan tidak nyentel. Itu harus belajar seperti itu. Ya, berarti emang butuh sebuah paksaan ya kalau mahasiswa ini. Kalau dari Mas Abror waktu jadi mahasiswa nih, pernah gak grogi gitu pas presentasi? Grogi pas presentasi atau groginya apapun lah. Intinya Mas Abror tuh maju di depan kok grogi gitu. Nah terus pas di depan itu ya Mas Abror cara mengatasi groginya tuh gimana? Saya yakin saya juga pernah gitu. Karena izin Mas, ketika berbicara tentang public speaking, apalagi di depan kelas, grogi pertama saya adalah saya takut salah menyampaikan. Awal-awal seperti itu. Apalagi kan ketika dari transisi dari sekolah ke mahasiswa, yang mana ada perbedaan cara belajarnya dari pedagogi andragogi. Yang awalnya kita cuma mengerjakan tugas, awalnya cuma kita suruh jawab soal, tapi di mahasiswa kita dituntut untuk bisa menyampaikan apa yang kita tahu. Dari situ awal kali saya merasa bingung dan merasa takut. Takutnya adalah ketika saya menyampaikan sesuatu ini salah. Awalnya seperti itu. Namun
ketika saya menyampaikan itu saya ngomong gini, di hati saya tuh saya ngomong gini, Bismillahirrahmanirrahim, salah gak apa-apa, namanya belajar. Karena dengan saya tahu saya salah, maka saya akan menjadikan kesalahan ini sebagai evaluasi ke depannya. Pertama dari situ Mas Rafi. Awalnya saya tuh memang merasa takut salah, takut berbicara dan lain-lain. Itu takutnya luar biasa, karena saya pernah menemukan mahasiswa teman saya ketika presentasi, dia itu adalah seseorang yang introvert bahasanya, jarang ngomong dan lain. Dipaksa untuk presentasi. Nyampe di sana, tangannya bergetar, kakinya bergetar, ngomong ngeblank. Terus saya ngomong, ini aja sudah, setahunya sama ngomong aja dulu. Nanti ketika sampean sudah merasa enjoy, pasti enjoy. Ternyata di pertemuan pertama mungkin gitu, tapi di pertemuan kedua anak tersebut ada perubahan karena dipaksa oleh lingkungan dan sudah mau mencoba. Satu kali langkah selanjutnya lebih mudah. Nah dari situ. Nah, makanya ketika ditanya apakah saya pernah grogi, semua orang pasti punya pengalaman grogi. Pernah grogi ya. Tapi bagaimana cara kita mengatasi grogi, itu yang perlu kita cari. Betul. Bisa langsung nyambung ya saya. Boleh. Iya, sebenarnya memang ini adalah menurut Ibu itu kemunduran di masa sekarang. Jadi di era-era ketika Ibu kuliah S1 ya tahun 2000-an itu malah justru public speaking-nya itu untuk mengembangkan soft skill public speaking itu lebih istilahnya lebih mendukung lingkungannya karena memang bebas dari teknologi ya. Itu. Kalau sekarang karena karena sudah HP ya, kemudian AI sebenarnya yang memanjakan itu, akhirnya itu yang membuat dibuat ini ngechip nih ya, dibuat itu. Jadi kalau dulu di era-era 2000-an itu mahasiswa benar-benar pure tidak ada apa-apa dan semua artikel atau makalah itu kan harus di print out yang kemudian teman-temannya itu disebarkan, dikasih untuk membacanya tidak semuanya bertiga barengan dan itu pun bisa hidup suasana diskusi yang sangat baik dan akhirnya semuanya secara soft skill itu akan terbangun sendiri dan karena memang tidak terganggu dengan teknologi itu. Terus kemudian budaya akademiknya itu masih sangat menonjol kalau dulu. Sekarang mungkin ya sebenarnya bisa inisiasi lagi ya HMPS itu ya. Dulu itu dalam setiap semua fakultas ya. Kalau dulu sini kan masih belum fakultas ya, misalnya jurusan itu pasti punya di situ ada beberapa klub-klub study club gitu. Jadi setiap prodi itu punya beberapa study club. Ya bentuk sendirilah atau yang di bawah naungan HMPS itu. Jadi antusias itu saling berlomba. Kadang masing-masing study club itu nanti ketemu bicara tentang isu apa ya itu. Jadi kalau tidak ada ketemu antara study club sendiri itu rutin. Tiap 1 minggu sekali lah, ayo kita bahas misalnya perkuliahan, kesulitan perkuliahan atau membahas isu. Ya dibentuk mungkin 10 orang, kan nggak sampai 10 orang, 7 orang itu sudah ngomong di situ kita membahas dan itu sering setiap hari. Jadi itu dari ajang untuk kemudian bisa berpikir yang terstruktur juga, kemudian juga interaktif ketika di dalam kelas itu pembelajarannya. Kalau sekarang kan kalau melihat study club itu ada enggak? Study club ada, tapi fokusnya ada di bidangnya masing-masing. Ya kan seperti itu, terbatas ya. Jadi tidak ada kesadaran untuk pembentukan sendiri. Misalkan teman akrab nih, ini kan berapa nih? Ayo kita bahas study club. Yang dibahas apa saja sudah. Tidak harus mata kuliah. Sekarang isunya cara ngomong isu yang penting ini ya. kan mungkin ya kaitannya ini reklamasi Raja Ampat bahas di situ. Di klub itu. Jadi terus seperti itu akhirnya pemikiran kritis itu muncul, kemudian public speaking juga muncul, di kelas itu menjadi perfect gitu. Itu yang dialami mahasiswa dulu. Jadi yang biasanya diem gitu di klubnya itu ayo ngomong, kamu jangan sudah di aja di klubnya dipaksa, itu dipaksa. Nanti di kelas ngomong. Itu sudah belajar akhirnya seperti itu ya. Itu memang bedanya. Jadi budaya akademik dulu itu menonjol. Kalau sekarang itu kan budaya ya akademiknya iya sih, tapi kan cenderung individual kan, karena sudah ada teknologi itu memudahkan justru kebersamaan untuk bergabung dalam membentuk study club itu sudah berkurang.
Karena cenderung kalau nanti mengerjakan apa ya cukup kita dibantu dengan teknologi. Ya, ini memang ya tantangan teknologi. Teknologi itu bagus, tetapi juga ada tantangan yang sebenarnya bisa sekarang itu untuk solusinya ya bagaimana menyadarkan mahasiswa terhadap ini ya kebutuhan itu, karena nanti ketika kalian di dunia kerja kan nggak harus tergantung dengan teknologi ya. Itu apalagi berhubungan dengan yang kerjanya nanti adalah hubungan dengan publik. Misalkan kalian harus bernegosiasi, harus wawancara, kan harus butuh public speaking. Wawancara juga. Iya, itu harus. Kalau nggak bisa punya skill itu, bingung mau yang ditanyakan apa, wawancara apa, mau disuruh negosiasi dijadikan diplomat, bingung apa yang karena tidak terbangun dari awal. Jadi semuanya apapun jurusannya, apapun prodinya ya harus ya sebagai mahasiswa itu harus. Oke, karena tadi ngomong grogi ya. Dari dosen pasti pernah grogi juga ya, Bu. Ya, Kalau dari Bu Zaro, ya. groginya tuh cara ngatasnya dari Bu Zaro gimana, Bu? Oke, karena saya juga dilahirkan tadi sudah disampaikan ya Raffi, semua orang itu dilahirkan nggak bisa langsung ngomong, nggak bisa langsung renang gitu ya, nggak bisa langsung public speaking gitu ya. Jadi kalau ditanyain saya nggak bisa Bu, public speaking itu susah. Public speaking itu bukan ranah saya karena saya nggak mau jadi MC, karena saya nggak mau jadi pembicara tadi ya. Tapi kalau untuk mengatasi grogi tadi, kalau lihat dari tadi disampaikan bahwasannya cara untuk bisa presentasi dengan baik, yang pertama itu harus tahu dulu apa yang mau diomong. Tadi kan sama Abrol juga sudah disampaikan juga bahwasannya kalau saya mau ngomong berarti saya harus menguasai dulu materi hari itu apa ya. Tadi kalau misalnya tentang air tadi sama kayak Abrol, maka saya harus meneliti dulu nih air ini diambil dari mana, kemudian diproduksi siapa gitu ya, kemudian sejarahnya apa, itu saya juga harus memahami itu dulu untuk kemudian saya itu fokus gitu ya, hadir gitu ya di forum itu saya pikiran saya nggak kemana-mana, saya nggak pikir cucian gitu ya, saya nggak mikir sakit hati, galau gitu, saya hilangkan itu semua gitu ya. Saya mikir fokusnya hari itu saya lagi bahas tentang ekonomi misalnya ya, saya berarti mengetahui semua tentang ekonomi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya harus tahu cara ngomongnya ya, cara komunikasinya itu seperti apa. Jadi yang pertama itu bagaimana kita tahu apa yang mau kita omongkan, yang kedua itu harus tahu bagaimana cara ngomongnya, baru yang ketiga itu saya mau nggak ngomong gitu ya. Karena kan banyak yang kemudian mohon maaf kalau mahasiswa itu kalau presentasi karena mungkin hari itu dia nggak mau ngomong, dia saya itu adalah kayak gitu. Jadi hal-hal tersebut yang kemudian bikin saya itu ya apa ya, kok bisa dia dengan santainya baca gitu dengan nada yang datar gitu ya, sehingga teman-temannya nggak bisa masuk atau memahami apa yang dia omongkan, seperti itu. Kalau karena Mas Aris baru datang nih ya, langsung tanya ke Mas Aris ya. Mas Aris itu ya gimana untuk tanggapan Mas Aris menyikapi ada teman-teman tuh di belakang atau di belakang kelas itu kayak ngomongin ini kayaknya presentasinya ini kurang bener ya. Cara menyikapi Mas Aris yang presentasi di depan tuh gimana? Iya, jadi selama saya perkuliahan dari semester 1, saya sudah mencoba dengan public speaking. Awal itu di matkul Pancasila ya. Jadi untuk mengatasi teman-teman yang memang itu nggak fokus atau kurang memperhatikan kita ketika kita presentasi, maka saya biasanya menggunakan presentasi yang interaktif. Artinya ketika semisal kita ngomong nih, ada yang ngomong sendiri di belakang, nah itu kita lemparkan, entah kita lemparkan pertanyaan, entah kita tatap mukanya. Namun itu perlu pembiasaan sedari awal. Ketika memang nggak dibiasakan sedari awal seperti itu, ya akan sangat sulit. Intinya kalau dalam public speaking itu, kalau dari pengalaman pribadi saya, itu kebanyakan jam terbang yang menentukan. Terus yang kedua, ini tetap penting, mindsetnya dulu. Ketika mindsetnya teman-teman itu berpikir bahwasanya presentasi harus perfect ini enggak, presentasi itu nggak harus perfect. Kalau kata saya, kesalahan itu hal yang wajar.
Nah, maka dari itu teman-teman ditata mindsetnya, jangan takut salah. Itu dulu. Ya mungkin itu. Oke. Kalau menambahkan dari Mas Haris, karena tadi Hikmah dan Zahra juga ngomong tentang bagaimana public speaking, dan juga tadi kita akan berkolaborasi dengan HMS Ekonomi Syariah. Secara khusus, saya ingin mengatakan ke teman-teman ekonomi syariah, khususnya angkatan 23, 24 dan angkatan 25 yang akan datang, bahwasanya HMS sekarang itu rutin mengadakan kegiatan kajian lagi. Kegiatan itu sejenis membahas isu-isu sekarang. Kalau tadi malam itu ngebahas isu tentang Raja Ampat. Nah, setelah isu kita bahas, teman-teman dilatih untuk juga bagaimana bisa menuangkan idenya, entah ide dari tulisan atau ide dari public speaking. Kemudian HMS juga memfasilitasi teman-teman untuk belajar public speaking dengan cara apa? Dengan cara membuat klub kelas. kalau dari sudut pandang mahasiswa kan pernah kayak diajak gitu ya. Tapi kalau dari dosen juga tuh pas ngajar, pas ngisi materi juga ada pernah gak kayak dikacangin gitu loh. Pasti kayaknya mahasiswa itu juga males gitu kan kadang dengerin dosen ngomong-ngomong. Cuma kan bener katanya Mas Abro barusan, salah satu hal yang membuat mahasiswa itu tertarik adalah dari bagaimana caranya komunikasi itu terjadi kan, efektif atau tidaknya. Kalau dari dosen kan gimana Bu? Siapa dulu nih? Terserah. Bu Hikmah deh boleh. Ya, jadi dosen itu juga manusia ya, sama kita. Iya. Jadi kalau apa itu ada keraguan itu pasti ada, kan itu sifat manusia. Kemudian juga mau menyampaikan, loh kok ini saya kurang pede nih, itu ada juga. Karena memang begini ya, dosen itu kan dituntut untuk harus bisa mendampingi mahasiswa. Misalkan kita ditunjuk dengan harus menyampaikan hal ini, dan hal itu ternyata juga meskipun kita sudah mempelajari, tapi kan harus update kan, harus ada harus ini ya, ada pengembangan. Nah, pengembangan itu kan kita juga terkadang nyata kita juga kurang update, maka di situ juga menjadi ada keraguan. Aduh, ternyata sekarang kita bicara misalkan mikroekonomi Islam. Kalau menyontohkan kasus masih contoh yang lama. Sekarang sudah ada contoh-contoh kasus yang baru. Kok saya mencontohkan yang lama? Itu ada ketidakpedean karena memang belum mengupdate. Nah, seperti itu. Jadi ya sama lah dengan mahasiswa. Jadi menyampaikan juga ada ini kekhawatiran, takutnya ini mahasiswa juga mendengarkan males ogah-ogahan. Dan ternyata juga kadang seperti itu juga, seperti itu. Tapi itu kan nanti ada ini ya, ada istilahnya, ada upaya untuk kemudian tidak hanya dosen terus yang menyampaikan, kemudian bagaimana kepada mahasiswa itu untuk menanggapi, mahasiswa untuk memahami itu tadi bagaimana. Dan sebenarnya mahasiswa itu juga punya kebebasan kan, ketika dosennya itu ada kesalahan atau ada ketidaknyamanan menyampaikan, kan itu memang sudah biasa. Itu enggak masalah. Kalau misalkan ada dosen yang ketika mahasiswanya itu menyampaikan, mungkin ada kekeliruan dari dosennya atau ketidakpuasan dari yang disampaikan dosennya marah, itu salah sebenarnya ya. Nah, itu memang kalau ada yang seperti itu kemudian terjadi dialog interaktif, itu justru bagus. Jadi mahasiswa kalau lebih bisa dari dosennya, itu adalah dosen yang berhasil mendidik mahasiswa. Kalau ada mahasiswa yang ternyata bimbing dosen itu biasa-biasa aja, kan tidak berhasil dosennya, atau ya sama ya juga belum berhasil. Tapi kalau melebihi kepintarannya, bahkan pengetahuannya, bisa jadi mahasiswa lebih banyak karena ternyata mahasiswa itu sudah dulu mengupdate referensinya ya, referensinya. Dosennya nggak tahu ini yang disampaikan mahasiswa kok lebih jauh. Nah, itu berarti sukses karena memang mahasiswa itu dituntut untuk kemandirian ya. Kembali lagi kepada andragogi itu tadi. Hampir sama dengan apa yang disampaikan sama Bu Hikmah mungkin ya. Jadi karena memang tadi dosen itu kemudian membekali mahasiswa di awal itu dengan RPS ya, rencana pembelajaran semester, yang kemudian di dalamnya itu sudah banyak tercantum setiap materinya itu tujuannya apa gitu. Yang pertama mungkin menganalisis, nanti untuk mahasiswa bisa menganalisis gitu ya, atau untuk mengetahui, atau untuk menjelaskan, atau mendeskripsikan. Nah, itu sudah dibekali dari situ. Tadi sudah disampaikan kalau misalnya memang RPS itu sudah
menjadi pedoman, maka pasti kalau mahasiswanya itu mau untuk membaca, mau untuk belajar, sehingga tadi kalau misalnya dosennya itu kemudian belum mengupdate informasi, maka mahasiswanya lebih tahu dengan berpatokan pada RPS yang sudah disampaikan gitu ya. Sehingga kalau misalnya ada rasa untuk kemudian tidak pede dengan apa yang disampaikan, maka saya yang pertama biasanya saya tanya ke mahasiswanya dulu gitu ya, hari ini bahasanya tentang apa, kemudian saya menyampaikan apa yang saya siapkan gitu ya, kemudian saya tanya pada mahasiswanya apa yang kemudian sudah kalian baca pada saat masuk kelas pada hari itu gitu. Kalau misalnya saya informasinya lebih lebih lengkap dan mahasiswa belum tahu, maka mahasiswanya kemudian bertanya dari apa yang kemudian saya lebih tahu. Tapi kalau misalnya mahasiswanya lebih dulu punya informasi, maka kita diskusi dengan lebih lebih lancar ketika mahasiswanya tahu, dosennya juga tahu gitu. Jadi sama-sama berkolaborasi akhirnya. Kan tadi kalau misalnya presentasi itu tujuannya 4C itu ya, ada critical thinking, ada komunikasi gitu ya, communication, kemudian ada C yang ketiga itu kolaborasi dan kreativitas gitu ya. Jadi 4C ini yang kemudian menjadi dasar ketika di kelas gitu. Itu yang kemudian Ibu tahu seperti itu. Ya, seperti yang tadi disampaikan sama Mas Afro dan Mas Aris, kita tuh dari HMPS kan juga ada wadah lah Bu, namanya kajian lagi kan. Sebenarnya kalau teman-teman mahasiswa bisa memanfaatkan hal itu, teman-teman tuh bisa jadi nggak apa-apa lah salah ditanya gitu kan di Zoom atau di Google Meet. Kalian coba untuk public speaking di situ juga apa-apa. Kita dari HMPS menyediakan platform wadah buat teman-teman untuk berani untuk bertanya kayak untuk menjelaskan dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi memang speaking skill itu seharusnya memang harus masuk kurikulum. Jadi harus integrasi dengan mata kuliah. Jadi tidak hanya mata kuliah yang sifatnya misalnya bahasa, itu yang butuh harus ada public speaking, ya tidak, ya itu iya, mata kuliah yang lain juga harus ada public speaking, tapi tidak secara normatif kemudian masuk dalam RPS public speaking, enggak. Tapi dengan itu tadi penerapan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran efektif, yaitu misalkan test based learning, yaitu pembelajaran berbasis tugas. Itu untuk pembelajaran juga soft skill untuk public speaking. Nah, berbasis tugas misalkan tugasnya apa, diterjunkan ke lapangan ya, kemudian untuk melakukan itu tadi misalkan wawancara, kemudian menganalisis sesuatu yang nanti kemudian harus dibicarakan di dalam kelas. Jadi tugasnya supaya mahasiswa itu berbicara pada masalah atau proyek. Nah, itu nanti akan memudahkan juga mahasiswa untuk timbul ya soft skill itu. Kemudian juga ini pendekatan blended learning menurut Ibu ya, karena blended learning ini penting. Sekarang kita sudah bersahabat dengan teknologi ya, jadi tidak hanya di dalam kelas saja tetapi juga daring. Ya, daring ini kan juga menjadi salah satu ajang bagi mereka yang mungkin ketika dinyata itu ngomong juga kesulitan ya, mau menyampaikan ide-ide itu ada tapi mau diungkapkan ngeblend gitu ya. Tetapi ketika di daring itu dicoba, karena itu tidak ada siapa-siapa, hanya melihat laptop misalkan, itu nanti bisa dari belajar di situ nanti kemudian juga ke kelas nanti akan terbiasa. Jadi penting untuk memasukkan kurikulum itu. Jadi kurikulum tentang speaking skill itu ya dimasukkan ke dalam semua mata kuliah ya, dengan itu tadi pendekatannya adalah test based learning sama blended learning. Itu menurut Ibu itu sangat membantu ya untuk memunculkan skill ya public speaking bagi mahasiswa. Ya. Oke, tadi yang disampaikan sama Bu Hikmah barusan kan berbicara tentang kurikulum. Nah, dari sudut pandang mahasiswanya, apakah public speaking itu sudah terintegrasi di dalam kurikulum kalau menurut mahasiswa?
Saya Mas Aris. Bebas, silakan. Saya tunjuk untuk mahasiswa ini. Perwakilan mahasiswa. Iya, ini moderator host yang kayaknya sudah semangat sekali kalau dari menyampaikan. Bahwasanya kalau kita berbicara apakah speaking skill ini sudah terintegrasi kepada kurikulum kita, secara substansinya iya. Substansinya kita public speaking, kita presentasi, ability learning, menjelaskan ibu hikmah itu sudah terimplementasinya. Tapi menurut saya yang kurang diterapkan adalah kesadaran mahasiswa atas urgensi dari public speaking. Kalau mahasiswa nggak sadar dari urgensinya, maka substansi ketika dia menyampaikan sesuatu itu nggak memperdulikan public speaking. Jadi sekedar ngomong, sekedar baca dan lain-lain. Nah, menurut saya ini harus ada tekanan dari dua pihak dari fakultas, pihak dari prodi dan pihak dari mahasiswa. Dari mahasiswa sendiri, kalau di HMPS sebagai fasilitator dari prodi ke mahasiswa, dia memfasilitasi mahasiswa untuk bisa berbicara. Salah satu bentuk fasilitatornya adalah kita itu membentuk sejenis klub di perkelasnya. Jadi kita biasanya membantu pembentukan PJ di awal-awal. Dari PJ itu kita sampaikan ke teman-teman, kita kasih clue. Kalau di mahasiswa itu yang terpenting adalah bagaimana teman-teman bisa menyampaikan. Nah, setelah kenal itu teman-teman sudah mulai menyampaikan. Nah, setelah dari situ seyogyanya dari kurikulum dan fakultas juga bisa ngasih aturan tertentu yang didekan Safi juga, bahwasanya di dalam penyampaian kegiatan belajar dan mengajar harus ada hal-hal yang menganggap bahwasanya public speaking itu hal yang urgensi dan itu penting. Salah satu contohnya adalah ketika dalam satu kelas, kalau di kelas saya itu mahasiswa itu tidak boleh ada pertanyaan titipan. Kita sering dengar ada pertanyaan titipan dari presentasi. Tapi kalau di kelas kita nggak boleh. Jadi kelas kita sudah sepakat di awal bahwa salah benar itu hal biasa. Yang terpenting adalah teman-teman mau menyampaikan. Dan juga saya biasanya ke dosen atau kanu ngomong dulu, Bu, ini anak-anak masih awal belajar, jadi mungkin untuk kesalahannya diperbaiki aja dan coba dikasih waktu untuk presentasi. Dari pribadi dulu, misal ketika presentasi kan ada beberapa 5 orang yang maju. Nah, kebanyakan ketika tidak ada kesadaran dari mahasiswa, teman-teman yang pintar public speaking malah habis semua jatah teman-temannya. Ngomong dari awal sampai akhir. Akhirnya dari 4-4-nya ini, 4 dari 5 ini gak dikasih berbicara, kesempatan untuk ngomong. Hasil secara substansi di kurikulum dia gak bisa menyampaikan. Seharusnya ada sejenis aturan bahwasanya kalau presentasi itu harus ngomong. Jadi jangan cuma si A atau tapi B, C, D juga harus berbicara. Ketika semua orang dikasih kesempatan untuk mengungkapkan ide dan gagasannya, maka kesempatan orang tersebut untuk naik tingkat di dalam tahap public speaking akan semakin tinggi. Nah, mungkin itu kalau mahasiswa melihatnya. Secara substansi emang sudah diterapkan, tapi secara praktik itu kurang diterapkan di mahasiswa. Mungkin itu Mas Af. Ya, kalau saya menambahi Mas Aboy, sebenarnya saya sependapat dengan Mas Aboy. Kalau di kurikulum itu sebenarnya sudah ada teman-teman itu ya untuk melatih public speaking-nya. Salah satunya bentuknya adalah dari presentasi. Namun sayangnya dari beberapa hal yang itu menjadi masalah. Satu, mungkin dari teman-teman yang itu public speaking-nya bagus, tadi yang disampaikan Mas Aboy, mengambil jatahnya teman-teman. Atau dari teman-teman sendiri yang memang public speaking-nya kurang, tapi dia nggak mau mencoba untuk berbicara terlebih dahulu. Akhirnya yang terjadi adalah mereka nggak pernah mencoba dan nggak pernah belajar dalam public speaking. Nah juga kalau kita lihat dari beberapa penugasan ini juga ada beberapa hal. Jadi kok kayak partisipasi aktifnya teman-teman itu kurang dalam hal tersebut. Akhirnya yang bisa ya hanya orang-orang itu aja, hanya orang-orang yang memang berpartisipasi dari awal, yang memang ngerti materinya dari awal. Itu yang biasanya presentasinya bagus bisa dilihat dari situ. Kalau integrasi kurikulum kan sudah memang jelas ya, karena memang tuntutan untuk mahasiswa memang harus bisa untuk menyampaikan ide. Dan dari tugas penugasan itu tadi seperti yang Bu sampaikan, misalkan test-based learning atau blended learning itu kan sudah bagian dari integrasi ini, mengintegrasikan speaking skill ke mata kuliah. Nah, tapi kan ini ya
kalau hanya mengandalkan itu saja, saya kira ya seperti itu tadi, mahasiswa kan yang dominan ya akan dominan terus, yang resesifnya yang nggak biasa ya akan seperti itu terus. Maka itu berarti butuh adanya ini ya, aturan yang diterapkan oleh masing-masing dosen. Ya dosen itu kan punya kewajiban untuk menyampaikan kontrak belajar. Jadi di kontrak belajar itu juga harus ada untuk bagaimana nanti harus seperti ini ya, supaya semuanya bisa aktif, dan itu harus dipenuhi, maksudnya harus dilaksanakan itu. Penikmati dari Bu Hikmah ya, saya punya pengalaman itu yang agak unik dari Bapak Paus. Pak Paus salah satu dosen tadi. Jadi beliau itu ketika dalam perkuliahan ini saya sangat senang sekali dengan metode pengajaran beliau. Jadi beliau ini memaksa teman-teman untuk berbicara. Jadi akhirnya handphone itu kalau dia bunyi pasti disuruh nyanyi. Oh iya. Itu first time saya semester 1 diajar oleh Pak Paus. Jadi mau nggak mau gimana caranya teman-teman presentasi tanpa adanya handphone. Nah, ini sebenarnya kan yang jadi permasalahan itu adalah teman-teman ketika presentasi membaca karena terlalu dimudahkan oleh teknologi seperti yang disampaikan di mana. Akhirnya teknologi ini sama Pak Paus dihilangkan. Akhirnya teman-teman kadang panik. Jadi akhirnya di situ karena ada paksaan dari Bapak Paus tersebut dari sistem pengajarannya, maka akhirnya teman-teman belajar. Jadi semalam gitu teman-teman kalau sudah mau presentasinya Pak Paus pasti datang gitu. Ayo diskusi kumpul. Biasanya tapi kalau biasanya di hal-hal yang lain gitu, yang presentasi biasanya santai gitu. Teman-teman itu kadang nggak ada keterpaksaan di situ. Jadi terlalu meringankan. Berarti mahasiswa itu masih perlu dipaksa. Berarti penting untuk benar-benar menghilangkan HP itu di presentasi ya. Jadi harus benar-benar disepakati semua dosen di FEBI utamanya harus menghilangkan handphone ketika presentasi berjalan. Penggunaan itu harus, ya. teknologi secara proporsional itu. Betul. Ya. Sebenarnya kan handphone itu bisa digunakan sebelum mereka presentasi. Betul, ya. Persiapannya jadi ada persiapan di sana. Dimatangkan dipersiapkannya sebelum tampil. Berbicara tentang metode, tentang bagaimana dosen untuk berinteraktif atau meningkatkan kemampuan public speaking, kalau menurut saya yang harus disepakati itu penggunaan handphone. Tapi penyampaian metodemu tadi itu dosen punya variasi berbeda-beda. Ya, itu setiap anak punya teknologi masing-masing. Misalnya Bu Zahro pernah ngajar di kelas kami, dia pakai metode beliau ngasih metode perdebatan. Jadi ada si A, ada si B, semester 4 ya. Teman-teman itu khususnya mahasiswa yang di Winhas itu cenderung suka berorganisasi di luar. Teman-teman yang berorganisasi biasanya kontradiktif terhadap masalah itu suka. Makanya dengan dikontrakan oleh teman-teman itu akan membuat meningkatkan rasa berbicara, rasa pengen public speaking, dan rasa untuk pengen menyampaikan gagasan. Jadi yang menurut saya pribadi dari mahasiswa ibu, bahwasanya yang harus disepakati adalah pembatasan penggunaan teknologi dan variasi metode penyampaian dari dosen. Betul. Yang mana pembatasan teknologi dan variasinya ini tidaknya harus bisa berintegrasi kepada public skill. Ketika sudah mungkin di tahun pertama, tahun kedua karena sudah menjadi budaya di sini mungkin kesulitan. Tapi ketika kita sudah mencoba untuk melangkah ke depannya, teman-teman mungkin bisa buka HP sudah. Ya betul. Bisa buka HP. Sudah terbiasa. Ya, kayaknya udah gak kerasa nih kita ngobrol sejam lebih kayaknya. Dan yang disampaikan sama dari teman-teman mahasiswa, dari teman-teman mahasiswa, dari dosen, bisa dapat kita simpulkan bahwasanya public speaking itu bukan sebuah pilihan, tapi emang sebuah kebutuhan buat teman-teman harus dipelajari. Karena public speaking ini nggak cuma di sekitar kuliah aja ya, tapi nanti di jenjang karir yang lebih tinggi public speaking itu pasti akan dipakai suatu hari nanti. Terus beberapa kesimpulan yang bisa saya tangkap adalah public speaking itu memang butuh sebuah dorongan dari internal maupun eksternal, dari faktor dalam diri kita sendiri dan dari faktor luarnya juga. Faktor luarnya itu mungkin seperti dari faktor lingkungan, ya, dari faktor teman-teman juga, faktor dari dari dosen, dari kurikulum dan lain sebagainya, untuk seorang mahasiswa tuh bisa menjadi lebih bagus public speakingnya. Ya mungkin buat teman-teman yang dengerin dari awal hingga akhir, semoga bisa
sedikitlah menambah bekal untuk teman-teman melangkah lebih jauh lagi, bukan hanya di dunia kampus tapi untuk karir kedepannya gitu ya. Ya. Terima kasih buat teman-teman perwakilan dari mahasiswa ya, Mas Abro dan Mas Aris. Terima kasih juga buat Ibu dosen, Bu Zara dan Bu Hikmah sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah stay sampai akhir. Jangan lupa untuk terus belajar, berkembang dan menginspirasi banyak orang. Aku Raffi Alibari pamit undur diri. See you and stay inspired. Dadah.